Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Rosdiana Sari dengan NIM 2008-1020-1005 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam manajemen risiko exchange rate, organisasi pasar valuta, dan instrumen derivatif. Pada bagian pertama, di sini ada tentang pengertian dari risk exchange rate, di mana di sini merupakan risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro, di mana risiko ini muncul karena adanya perbedaan kebijakan moneter dan pertumbuhan produktivitas dalam perusahaan. Nah, soalnya di sini ada metode dalam manajemen risiko exchange, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada pasar valuta dan instrumen derivatif. Nah, pasar valuta di sini itu merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap valuta asing, di mana aktivitas dalam pasar valuta itu berupa penukaran falas yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan maupun pemerintah, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta itu seperti bank umum, bank sentral, para dealer, serta para agen retail valuta asing termasuk perusahaan-perusahaan jasa dan pihak-pihak yang melayani penjualan dan pembelian valuta asing. Di mana pada pasar valuta di sini memiliki karakteristik borderless, yang artinya itu transaksi dilakukan secara global tanpa ada batas waktu dan wilayah. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen derivatif, di mana derivatif sendiri itu merupakan kontrak perjanjian penukaran atau pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Nah, oke, pada bagian pertama di sini akan menjelaskan tentang pasar valuta, di mana pada pasar valuta asing di sini terdapat beberapa golongan mata uang. Yang pertama ada dua golongan ya di sini. Yang pertama ada hard currencies dan ada exotic currencies. Nah, di mana yang hard currencies di sini itu merupakan mata uang yang sering ditransaksikan secara internasional. Contohnya itu seperti USD, Euro, GBP, JPY dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya di situ ada exotic currencies, yaitu merupakan mata uang yang tidak sering ditransaksikan secara internasional. Nah, contohnya itu seperti THB, NYR, dan PHP. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari pasar valuta. Di sini ada 4 jenis pasar valuta. Yang pertama itu ada pasar spot, pasar forward, pasar futures, dan pasar option. Yang pertama itu ada pasar spot, di mana pasar spot di sini merupakan transaksi penukaran valuta asing dilakukan untuk penukaran yang segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari saja. Di mana dalam pasar spot di sini itu menggunakan kurs spot atau kurs yang mata uang yang berlaku saat transaksi tersebut berjalan. Nah, yang selanjutnya di sini ada pasar forward, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang, di mana pasar forward di sini merupakan pasar yang dilakukan itu di luar area dari spot, dan kurs yang digunakan itu adalah kurs forward berdasarkan hasil kesepakatan kontrak yang diperjanjikan antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, yang selanjutnya di situ ada pasar futures yang merupakan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing berdasarkan hasil kesepakatan. Di mana pada pasar futures dan pasar forward di sini hampir mirip, namun yang membedakan pada pasar futures di sini itu yang diperdagangkan itu hanya sekuritas yang berjangka pendek. Contohnya itu seperti emas dan valuta asing. Nah, yang selanjutnya itu ada pasar opsi, yaitu merupakan pasar yang menggunakan kontrak yang didasarkan atas hak untuk memilih ataupun tidak menggunakan haknya. Di mana pada kontrak opsi di sini biasanya itu digunakan oleh para spekman dalam sebuah perusahaan. Oke, kita kembali kepada metode dalam manajemen risiko exchange rate. Nah, yang selanjutnya itu metode yang kedua itu ada dengan instrumen derivatif. Nah, pada instrumen derivatif di sini ada jenis-jenis dari instrumen derivatif. Di sini juga sama, ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kontrak serah, kontrak berjangka, kontrak opsi, dan kontrak swap. Yang pertama itu ada kontrak serah, di mana kontrak serah di sini merupakan jual beli aset di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Di mana dalam kontrak serah di sini dapat benar-benar dikatakan selesai atau terselesaikan, yaitu ketika komoditas atau valuta asing itu sudah diserahkan secara fisik atau diserahkan secara neto yang dikenal dengan sebutan dengan net settlement.
Nah, yang kedua itu ada kontrak berjangka, yaitu diperjualbelikan secara teratur pada bursa berjangka, di mana pada kontrak berjangka di sini kedua belah pihak itu sepakat untuk menyerahkan atau membeli komoditas valuta asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang telah ditetapkan. Di mana kontrak berjangka hampir sama juga dengan kontrak sah, namun faktor yang membedakan adalah kontrak berjangka secara teratur itu diperdagangkan dalam bursa berjangka, yakni tempat pelaksanaan transaksi jual beli kontrak berjangka. Nah, yang selanjutnya itu ada kontrak opsi, yaitu bisa digunakan untuk melakukan lindung nilai atau hedging, di mana dalam kontrak opsi di sini itu terbagi menjadi dua jenis opsi, yaitu ada opsi jual dan opsi beli. Di mana opsi jual di sini atau put option itu merupakan kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual aset tertentu, sedangkan opsi beli atau call option di sini adalah kontrak opsi yang memberikan hak kepada pemegang untuk pembelian aset tertentu, di mana pemegang opsi memiliki hak untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan opsi tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada kontrak swap. Ini merupakan jual beli falas dengan kombinasi spot rate dan forward rate, di mana dalam kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang kemudian itu dikombinasikan dengan pembelian penjualan falas yang sama dengan forward rate, yang merupakan suatu kontrak dari kedua pihak yang saling menyerahkan sejumlah falas tertentu terhadap sejumlah falas lainnya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada risiko instrumen derivatif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa instrumen derivatif itu merupakan sebuah instrumen investasi dalam bentuk kontrak perdagangan yang dalam praktiknya itu lebih condong pada spekulasi harga di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam kontrak derivatif itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Bahkan bisa dikatakan sekuritas derivatif itu memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan instrumen saham. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan investasi dengan instrumen derivatif, kita perlu melakukan riset dan pemahaman terlebih dahulu tentang produk-produk derivatif yang akan kita gunakan untuk investasi. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.